Halo Pak. Sebelum kami menanya beberapa pertanyaan, boleh nama Bapak siapa Pak? Oh. Kami mau nanya itu Pak, dari mana dapat informasi tentang cara penyapuan ini Pak? Apa? Belajar lah. Oh belajar. Iya. Tanpa belajar tuh ada informasi. Iya. Penyapuannya tuh Pak. Penipuannya. Caranya begini ya. Ini langkah awalnya. Langkah awalnya Direndam, direbus. direndam, direbus. Direbus sekitar 2 atau 1 atau 2 menit. Bisa dari rendam kan. Udah sikat kayak tadi lagi kan. Oh berarti habis direndam disikat ke situ Pak. Sikat. Habis itu, nah ini kan. Kan disikat lagi. Itu disikat supaya dia bersih kan. Oh disikat supaya bersih. Jadi keringat yang nempel dalam itu keluar, bersih. Oh. Nah, jadi habis disikat udah bersih, dicelup sama air emas nih. Oh habis di situ langsung dicelup ke air emas. Dicuci air bersih, Cuci dulu sama air bersih. cuci air bersih, terus dikasih air emas. Nah, Ini air emas ini emas Pak. ini. Oh. Hasilnya kayak gini nih. Ini hasil Oh udah nanti siap. hasilnya seperti Ini ini. hasil udah siapnya. Oh. Itu air mencucinya itu air biasa aja atau Air Yang jeruk Pak. nipis, Air jeruk nipis. campur jeruk nipis. Oh. Jeruk nipis ini kegunaannya untuk membunuh kuman. Oh jadi gunanya untuk membunuh kuman. Ini kan kita pakai putas. Apa Pak? Putas. Utas. Kalau putas itu kalau kena tangan kata-kata. Oh. Jadi sama air asam inilah untuk ininya. Ini kenapa warnanya kayak gini Pak? Jadi warna cairannya kenapa? Itu warna cairannya itu karena barang itu udah masuk banyak. Oh jadi awalnya bening kayak gini Pak? Oh habis dimasukin emasnya Iya. jadilah kayak Jadi gini. kalau banyak barang yang masuk itu kan kotorannya keluar. Mm-mm. Jadi kayak gini. Oh. Nah ini dia tanpa arus. Ini kan satu massa satu api. Hmm. Ini kan yang satu massa yang satu api. Kalau tanpa massa dia nggak akan ini kan. Kalau pakai api, kalau pakai massa berbesar ya kan. Kenapa bisa gitu? Karena dia beradu api sama massa. Nah, kalau tanpa massa, kan? Ini api nih. Tahu kan? Dari masukin massa baru dia nih. Itulah barang ini yang di kantung sini emas inilah yang menempel ke barang ini. Ya. Jadi guna untuk penyapuan ini apa ya Pak? Untuk merubah warna Oh. Oh. supaya ada kan kayak barang kayak baru kan. Ini kan kayak baru deh. Iya iya. Oh gitu. Sebelum penipuan kan kayak gini. Oh iya. Ya. Berarti lebih pudar ya sih Pak? Kan pudar ya kan. Berbeda ya kan. Iya. Karena ini belum dikasih emasnya. Berarti itu Ya, bukan warna. emas asli ya? Oh, warna. Gram. Ini emas juga nih. Berarti tahap terakhir ini untuk pengeringan ya Pak? Kalau ngeringan, kalau dikeringkan ini berapa lama waktunya Pak? Cuman tidak seberapa ya. Oh, 20 sebentar. 20 detik, 15 detik. Kalau lama-lama kan kebakar ini ya. Iya iya. Ya paling lama lah 20 detik. Kertasnya ini kertas khusus atau boleh sembarang? Kertas ini Pak, samping. Kalau kertas ini kertas telur. Oh. Cuma ada bahasa lainnya bahasa kertas itu ada. Berarti bukan kertas Kalau- biasa Pak. Kalau kertas ini kan tidak berminyak. Jadi walaupun panas berapa suhu pun panasnya tidak bakal minyak, paling dia kebakar. Kalau kertas minyak untuk layang-layang, dia kalau panas minyaknya nempel ke barang hitam. Biar nak nempel ke barang. Ini kan enggak.
apa aja suhu panasnya dia nggak bakalan keluar minyaknya. Dia cuma kertas. Oh ya Pak, kalau boleh tahu apa balik cairannya itu di mana Pak? Oh, itu di toko emas ada. Oh, berarti cairannya emang ada di toko emas. Iya. Ada spesial yang jual. Kisaran berapa itu harganya Pak? Oh, macam-macam. Kalau emasnya 2 kunci itu sekitar harga 190-an. Lumayan ya Pak. Nah, Kalau cairan itu bisa sekali pakai atau berapa kali pakai gitu Pak? dia tergantung barang. Tergantung barang. Kalau banyak barang, cuma 1 hari habis. Habis dalam artian nih habis Habisnya tidak berubah warna barang. Oh, Dimasukin. tidak fungsi dia Pak. Tidak berfungsi. Terima kasih banyak ya Pak. Dengan tugas kami menjawab Yang pertanyaan Pak. Tidak apa. Kasih Pak. Pak dulu yang po. Jadi kita udah selesai wawancaranya, jadi kita tinggal mau Mengedit video. belum. Kita mau buat kesimpulannya di rumah siapa gitu guys. And I get it from my mammy, Balmain, bust down. These hoes can't stand me. Currently working on a Grammy, meanwhile, but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok A Absen yang beranggotakan Arifah, Ara, Rahmi, Eja. Nazeha. Jadi di kesempatan kali ini kami akan membuat kesimpulan yang telah kami dapat dari penelitian tentang penyepuhan emas. Oke guys, alat dan bahan yang kita gunakan untuk proses penyepuhan emas ini ada air potas atau KCN, yang kedua air jeruk nipis, yang ketiga air bersih, yang keempat ada rangkaian alat, yang kelima ada emas murni dan perhiasan serta larutan emas, dan yang keenam ada arus DC yang berisi aki, kabel, dan tabung reaksi. Setelah itu kita membutuhkan alat untuk pengeringan yaitu kompor serta kertas kering. Untuk langkah-langkah dalam penyepuhan emas, yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk penyepuhan. Yang kedua, rebus perhiasan dengan air potas atau KCN. Yang ketiga, setelah itu cuci perhiasan dengan air jeruk nipis. Yang keempat, setelah dicuci, rendam dengan air bersih dan keringkan. Yang kelima akan dijelaskan oleh Al-Hayu. Yang kelima langkahnya yaitu rangkaian alat dan bahan yang digunakan untuk penyepuhan seperti pada gambar. Lalu yang keenam, masukkan emas murni atau yang disebut anoda dan perhiasan katoda di dalam larutan air emas atau arus air emas. Yang ketujuh, hubungkan larutan air emas dengan arus DC, maka elektrolisis akan terjadi. Dan yang kedelapan yaitu keringkan perhiasan tersebut dan saring larutan emas yang terpakai tadi agar terpisah dengan emas murninya. Baik, elektrolisis dengan air emas. Dalam elektrolisis nantinya air emas AuCl3 akan dialiri oleh arus bertegangan 12 volt. Di dalam air emas tersebut sudah ada perhiasan sebagai kation dan emas murni sebagai anion. Nantinya emas murni tersebut akan melapisi bagian kation yaitu perhiasan sehingga tampak mengkilat seperti baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih manfaat yang kita dapat dari penyepuhan emas itu. Yang pertama, agar terlihat menjadi baru. Yang kedua, agar perhiasan emas itu terlihat lebih mengkilat. Jadi kalau kita menyepuh emas kita berguna juga untuk menghilangkan noda-noda yang ada di emas itu dan agar terlihat menjadi lebih indah. Coba teman-teman perhatikan, ini adalah rangkaian penyepuhan logam tembaga di mana emas dijadikan sebagai anoda sedangkan katoda adalah tembaga. Dihubungkan oleh kutub positif sedangkan katoda tembaga dihubungkan oleh kutub negatif. Jalankan ya saklarnya, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Di sini mulai terjadinya aluran elektron dari kutub negatif melalui kabel bertemu dengan tembaga. Kemudian, ia akan bertemu dengan AU3 positif.
dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita lihat lebih jelas. Pada lingkaran yang hitam ini, apa yang terjadi pada katoda? Nah, perhatikan dengan baik. Yang emas ini adalah atom Au, sedangkan yang berwarna hitam itu ion Au3+, yang warna pink itu ion Cl-, dan kuning adalah elektron. Maka elektron akan mengalir lalu bertemu dengan ion Au3+ dan menempel sebagai Au. Jadi melapisi logam tembaga. Nah, perhatikan di lingkaran biru ini apa yang terjadi pada anoda emas. Nah, di sini atom Hu yang berwarna gold itu melepaskan 3 elektron, kemudian melalui kabel menuju tembaga. Sehingga lama-kelamaan atom Au ini akan berkurang. Nah, kalau ini didiamkan beberapa saat, maka terjadilah endapan emas yang melapisi logam tembaga, dan emas yang berada pada anoda lama-kelamaan akan habis.